Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat dan rahmatnya lah kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat kesempatan untuk dapat bergabung di dalam Camp Kreatif Siswa Indonesia mata diklat IoT bersama kami SMK Negeri 1 Kutalimbaru. Yang saya hormati Bapak narasumber yang telah bergabung dengan kita, Bapak Agus Sukoco dari PPIK ITB, Bapak Ibu guru pembimbing dari SMK di Indonesia, kemudian yang selalu kami banggakan dan kami cintai, anak-anak peserta didik yang ikut dalam kegiatan ini. Salam sehat dari kita semua, semoga kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Kegiatan ini diprogramkan oleh Direktorat selama 4 bulan. Untuk 1 bulan setengah ini, sampai dengan bulan September, kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui Zoom. Selanjutnya, peserta akan menyelesaikan proyek yang sudah akan dilaksanakan, nantinya dipilih oleh peserta masing-masing. Proyek itu tidak ditetapkan, tapi dipilih oleh peserta. Dan untuk tahun ini, KKSI tahun ini, Direktorat juga melaksanakannya dengan proyek barang jadi dan ada nilai jualnya. Jadi di akhir nanti peserta juga melaporkan kepada kami sebagai SMK pengampu bahwa produk barangnya sudah ada dan berapa banyak yang sudah dijual. Jadi itu juga ada hasil penilaian untuk pemenang dari kegiatan ini. Tahun ini pemenang dari kegiatan ini ataupun yang terbaik dari kegiatan ini akan kita ikutkan mengikuti sayembara yang akan dilaksanakan di bulan Desember. Mungkin ini awal ataupun sedikit mukadimah dari saya, dan sebagai SMK pengampu kami juga menerima masukan dari peserta. Apa yang kurang jelas nantinya bisa kita tanyakan di dalam grup. Dan kami juga mohon maaf karena seharusnya ikut juga bergabung kepala sekolah kami, tapi karena keadaan kepala sekolah kami sedang sakit, jadi tidak bisa, dan kami juga mohon doanya agar kepala sekolah kami bisa segera pulih bersama-sama kita dalam kegiatan ini. Adapun kegiatan kita pada pagi ini yaitu pembukaan dari saya, selanjutnya nanti pemberian materi yang ini langsung kita beri kepada Bapak narasumber kita, Pak Agus Sukoco. Kemudian untuk Bapak Ibu mohon suaranya dimutkan. Nanti setelah ada pertanyaan-pertanyaan ataupun setelah penjelasan dari Bapak narasumber, jika diberikan pertanyaan, boleh Bapak Ibu menghidupkan mikrofon agar menanyakannya atau menanyakan sesuatu yang belum jelas di kolom chat, kita akan menjawabnya. Itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya kita masuki acara kedua,
yaitu doa, dan izinkanlah saya membawakannya dalam memimpinnya dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka camp kreatif siswa Indonesia. Berkahilah pertemuan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami meminta. Jauhilah dan angkatlah segera COVID-19 di daerah kami ini, sehingga kehidupan kami menjadi normal kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah, wakil akhirati hasanah, wakina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya acara kita yaitu pemaparan materi dari Bapak narasumber kita. Kepada Bapak Agus, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Endi sebagai selaku host di acara KKSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi dari segala macam bahaya dan marabahaya, dan yang sakit segera dipulihkan. Amin. Perkenalkan, nama saya Agus Koco, Bapak Ibu. Saya dari Pusat Penelitian TIK ITB, Bandung. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 1 Kutilang Baru ya. Ini senang sekali bisa bergabung di acara KKSI di tahun 2021. Jadi nanti PPTIK, saya mewakili PPTIK, Pusat Penelitian TIK, kemudian juga ada yang lain, ada PT LSKK, ada Universitas Bandar Lampung, ada Binari Inkubator, itu bersama-sama kita belajar, bermitra, membangun negeri kita dengan satu teknologi yang namanya IoT ya. Sebelumnya izinkan saya memutarkan video pembukaan dari pimpinan, yaitu dari Bapak Ari Setiadi. Mungkin sebentar saya siapkan dulu. Mudah-mudahan bisa terdengar suaranya nanti. Ini kerjasama kami dengan SIPOK, salah satu mitra. SIPOK itu... Saya Ari Setiadi Prianmanto, saya Kepala Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung, yang disingkat PPTIK. Halo, selamat sore. Nama saya Fitra Desa Pratama. Saya di sini peneliti di PPTIK ITB. Hari ini kita ada di Lab IoT LSKK. Ayo kita masuk, ada apa di dalam sini. Oke, kita sudah sampai di Lab IoT LSKK. Nah, di sini kita meneliti banyak hal terkait IoT. Kita lihat di sebelah kanan saya. Nah, di sini ada beberapa perangkat terkait home automation dan mitigasi bencana blue light. Nah, untuk home automation di sini, kita ada beberapa perangkat yang memang umum dipakai di rumah seperti lampu, kemudian ada dispenser, kemudian ada weather station, kemudian di sini ada power meter. Perangkat-perangkat ini adalah perangkat yang umum ada di rumah kita sehari. Selain itu, kita ada sensor restoran untuk mendeteksi ketinggian air. Dan untuk lebih detail mengenai perangkat tersebut, teman saya Nurman akan menjelaskan. Seperti yang dijelaskan pada teman saya Fitra sebelumnya, yaitu kami di sini membuat teknologi IoT bukan hanya blue light, jadi ada home automation. Kita mengembangkan teknologi home automation ini adalah untuk memudahkan masyarakat, bagaimana masyarakat dapat memonitoring, mengendalikan semua alat-alat elektronik yang terhubung ke internet. Jadi di sini ada, misalnya ada lampu, ketika kita sedang berpergian ke luar kota, jadi kita bisa dapat melihat status lampu terkini seperti itu. Nah,
kita dapat mematikannya dari jarak jauh. Selanjutnya di home automation juga ada sensor toren. Sensor toren ini berfungsi untuk memberikan informasi persediaan air yang ada di rumah. Selanjutnya di home automation ini ada weather station. Weather station ini berguna untuk memberikan informasi cuaca, suhu yang ada di luar rumah dan yang ada di dalam rumah. Selanjutnya ada KWH meter, yaitu remote meter. Remote meter ini sendiri berguna untuk memberikan berupa informasi pemakaian listrik setiap harinya yang dapat pengguna lihat melalui aplikasi web dan aplikasi mobile. Selanjutnya dari home automation sendiri ada dispenser. Ketika kita bepergian, kita lupa mematikan alat elektronik dispenser, kita dapat memonitoring status dari dispenser ini. Apakah kita ingin dispenser itu selalu hidup, atau mati saat kita berpergian. Selanjutnya ada sensor-sensor keamanan yang ada di dalam rumah. Itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fitra. Oke, terima kasih Lukman atas kesempatannya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem mitigasi bencana Blue Light Service. Nah, Blue Light Service ini apa? Blue Light Service ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai sensor yang tujuannya adalah untuk pemberitahuan dini, kemudian mitigasi bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, ketika ada gas bocor, kita langsung dapat pemberitahuan dan di smartphone kita akan langsung ada notifikasinya. Oke. Setelah itu, selain sensor asap, ada juga sensor banjir yang nanti kita lihat di luar. Tapi, bayangkan, ketika kita menggunakan sistem konvensional, biasanya kalau ada kebakaran atau gas bocor, kita tunggu ada asapnya dulu. Keluar, lihat asapnya, oh ada kebakaran, baru panggil bantuan. Apabila kita menggunakan Blue Light Service ini, cukup dengan deteksi pasang sensor di rumah kita atau di sekitar kita, langsung ada pemberitahuan lewat smartphone kita. Nah, itu ada satu manfaatnya. Untuk skala yang dibesarkan bagaimana? Oke. Kita lihat dulu smartphone. Oh, ada banjir, ada di sini terdeteksi. Ayo kita keluar. Ini adalah salah satu teknologi IoT yang kita buat. Kita kategorikan ke Blue Light, itu adalah sensor banjir. Sensor banjir ini adalah untuk mendeteksi status air yang kita pasang pada setiap sungai dan tanggul. Cara kerjanya sendiri adalah di sini ada sensor ultrasonik. Jadi ketika air masuk melalui paralon, maka sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak dari air tersebut. Kita mengirimkan dalam satuan setiap menit. Untuk penerapannya kita akan menyimpan ini pada tanggul-tanggul, sungai, dan waduk. Jadi ketika kita pasang di sungai, di hulu, dan di hilir sungai. Ketika ada kenaikan level air dari hulu dan hilir, ketika dekat pemukiman, data ini akan diterima oleh server. Data yang ada di server diambil oleh pihak yang terkait, misalnya seperti Badan Penanggulangan Bencana dan lain-lain, dan akan diinformasikan kembali kepada masyarakat bahwa kondisi sungai saat ini seperti itu. Sederhana, mungkin kita bicara situasi yang sekarang. Jadi, biasanya orang mungkin kasus banjir di Jakarta. Biasanya orang kaget-kaget ya, karena pagi-pagi tiba-tiba air sudah besar, sudah tinggi, yang bisa dilakukan hanya proses evakuasi darurat. Kalau IoT diimplementasikan di sana, misalnya ada banyak sensor kita sebar dari mulai hulu sungai sampai ke muara pantai, muara sungainya, ada banyak hal bisa diprediksi. Salah satunya adalah kapan itu terjadinya banjir di satu tempat di daerah aliran itu, dan tingkat dari keparahan banjir itu. Dan itu bisa kita dapatkan jauh sebelum banjir itu betul-betul. Apa yang kami lakukan di PPTIK adalah memastikan semua stakeholder yang terkait untuk dapat bersama-sama memastikan potensi dari IoT tadi terjadi.
tadi jaringan ya Bapak Ibu, tadi pembukaan dari Kepala PPTIK dan teman-teman di PPTIK. Jadi kami di pusat, suara saya terdengar Pak Endi? Terdengar Pak? Ya, jadi tadi sekilas mengenai kami di PPTIK, di Pusat Penelitian TIK, jadi salah satu organ di ITB yang memang mandatnya pengembangan teknologi, salah satunya IoT. Ya. Tadi ada Pak Aristiadi sebagai Kepala PPTIK, kemudian ada teman-teman sebagai developer atau researcher biasanya mengembangkan salah satunya pengembangan IoT. Ya, jadi kami di gedung PAU lantai 4 Jalan Ganesa 10 Bandung. Namanya Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Bandung. Salah satu bagian organ di ITB yang mandatnya adalah hilirisasi ya. Jadi kami sedikit perkenalan tadi Pak Ari sudah memperkenalkan bagaimana kami bekerja di PPTIK. Jadi tujuannya adalah hilirisasi riset. Jadi kalau dilihat Bapak Ibu melakukan riset, membuat alat di sekolah segala macam, itu ada 9 level tingkatan yang dibuat. Misalnya SMKA membuat satu sistem, misalnya tadi ya, misalnya sensor banjir, itu ada sampai 9 level sensor banjir itu dilihat dari misalnya sensor banjir hanya sebagai ide, sampai ke sensor banjirnya dipasang di banyak titik dan bisa dianggap sebagai dan memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi kalau di KKSI ini kami sangat tidak berharap tinggi langsung bisa jualan Bapak Ibu sekalian di IoT, tapi kita lihat bagaimana mengembangkan level layer pengembangan teknologi tadi. Yang dimaksud adalah bagaimana tadi mengembangkan alat tadi, produk tadi bisa naik level, bisa naik kelas ya. Misalnya ternyata dibuatnya itu ternyata hanya di kelas 3, ya kita naikkan menjadi kelas 5 atau kelas 6. Kalau di PPTIK itu kami biasanya di kelas 6 sampai 9, RL namanya, Teknologi Readiness Level, kesiapan teknologi itu untuk dikembangkan. Jadi ada TRL 1, TRL 2, TRL 3 hingga TRL 9. Nah, ITB PPTIK khususnya itu di level TRL 6 sampai 9. Apa maksudnya? Jadi produk-produk di video tadi itu sudah masuk di level skala prototype dengan skala industri. Artinya sudah dicoba mulai dengan kondisi sebetulnya, kemudian sudah mulai diuji coba di kondisi lapangannya ya. Mohon kepada adik-adik yang baik, selain mendengarkan tidak perlu mencoret-coret di screen ya, supaya tidak mengganggu. Terima kasih ya. Nah, PPTIK itu ingin sekali banyak mencetak industri-industri khususnya IoT, bukan hanya internal ITB saja, tapi pihak luar ITB, misalnya SMK. Ya, tadi video awal terlihat sekali banyak karya-karya SMK yang kami dorong untuk bisa mencapai produknya di TRL 6, 7, 8, bahkan 9. 9 itu bagaimana? Ya sudah ada sertifikasinya, sudah bisa dikembangkan dalam skala yang masif, dan lain-lainnya. Itulah tugas kami di PPTIK sebetulnya. Jadi kami itu unik, bukan hanya pusat riset, tapi juga pusat hilirisasi industri ya. Karena tugas kami malah tidak ngobrol di hulu tapi di hilir. Apa itu membangun entrepreneur dan technopreneurship. Jadi
kami bangun, kalau di SMK, SPW ya, kami bangun dan mendorong SMK-SMK menjadi SPW Industri 4.0 ya. Dengan produk-produk yang dikolaborasikan tentunya. Jadi penting SMK berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau dilihat dari industrinya ya akhirnya terlihat bahwa industri itu sudah gado-gado ya. PPTIK itu adalah industri juga yang kolaborasinya dengan masyarakat, pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas. Jadi memang agak unik Bapak Ibu. Kalau kadang-kadang saya bertemu dengan SMK, yang dimaksud industri itu harus selalu PT dan CV. Dari perspektif kami, industri 4.0 itu adalah bagaimana gabungan kolaborasi antara ABGS, akademi, bisnis, government, dan society. Berarti ada irisan yang besar, yang utama dalam industri itu. Apa itu? Akademik, bisnis, dan government. Gitu ya. Irisannya akhirnya menjadi salah satu bagian dari industri. Fokus kami itu ada 3 sebetulnya. Fokus di kami IoT, Internet of Things, User Experience, AI, dan Big Data. Nah, yuk kita lihat di sini. Jadi tadi saya bilang bahwa PPTIK mempunyai mandat hilirisasi untuk membangun layanan-layanan baru, membangun industri-industri baru, bukan saja melalui PT, misalnya sebelah kanan saya ada PT LSKK, itu yang kita bangun menjadi satu layanan industri baru, tetapi di lingkaran biru ya. Kalau dilihat paling banyak yang berpeluang, berpotensi besar itu adalah SMK. Tapi memang tidak mudah untuk mengembangkan itu. Jadi yang namanya layanan dunia usaha, dunia industri baru, layanan IDUKA baru itu melibatkan SMK, puluhan, ratusan SMK, ada perguruan tinggi, ada bisnis, kemudian ada NGO, pemerintah juga pasti, dan tentu saja operator. Kalau dilihat dari sini, ya, dilihat dari sini ada operator. Ini ada operator ya Bapak Ibu. Operatornya beraneka macam kalau dilihat. Ada 4G yang Bapak Ibu ketahui, ya, ada Telkomsel macam-macam, ada NB IoT, ada Alora, ada Sigfox yang baru, ada 5G. Ini juga salah satu bagian industri. Dan di industri 4.0 khususnya IoT ada hal yang sangat harus kita siapkan infrastruktur. Apa itu? Data center dan arsitektur yang besar. Ya. Kenapa? Karena IoT, ya, Internet of Things, semuanya harus terhubung dengan internet. Tentu saja kalau terhubung internet ada infrastruktur data center yang besar. Tapi yang paling utama adalah bagaimana SMK berperan penuh dalam mengembangkan layanan industri baru. Dan semuanya menjadi satu yang kita kembangkan. Nah, di sini ada namanya PT LSKK, ini adalah salah satu mitra kami. Mitra yang dari awal kita bangun dari SMK, kemudian beranjak, dan sekarang sudah memiliki omset yang sangat besar. Tidak perlu membangun PT di sekolah, tapi kita bisa membangun teaching factory, technopark, sekolah unggulan untuk membangun layanan industri baru. Jadi sebetulnya kita tidak perlu jauh-jauh mencari industri, karena industrinya itu ada di sekolah masing-masing yang harus kita kolaborasikan menjadi satu. Inilah namanya layanan industri 4.0. SMK-nya berhubungan dengan operator, namanya IoT itu tidak hanya 4G, tapi kita punya data center yang cukup. Ini ITB siapkan data center yang cukup dan free, tapi juga bisa berkolaborasi dengan bisnisnya, pemerintah, LSM, dan tentu saja PT dan CV lainnya. Dan inilah fokus kita sebetulnya, mengembangkan layanan baru yang bisa dikembangkan bersama. Bukan hal yang mustahil, tapi memang banyak penghalang.
kalau PT LSKK bisa maju pesat, rasanya SMK-nya juga harus bisa ya membangun layanan industri baru di masing-masing sekolah. Jadi kalau KKSI sekarang apa targetnya? Bapak Ibu merasakan sesuatu layanan industri yang baru. Mulai membangun, menata, merintis industri baru secara bersama-sama PPTIK dan teman-teman yang lainnya. Dan itu bukan hal yang mustahil. Tapi bukan berarti 4 bulan itu langsung bisa mencetak, syukur-syukur bisa jualan, walaupun tidak bisa jualan, minimal berkonsentrasi fokus untuk mengembangkan layanan-layanan, mencoba terbangunnya layanan baru dari IoT saja itu sudah luar biasa bagi kami. Jadi tidak perlu omset berapa, tidak perlu jualan berapa. Yang paling penting Bapak Ibu konsisten membangun layanan-layanan baru itu. Nanti kita lihat apa layanan baru. Dan itu yang konsep awal yang ingin kita bangun bersama Bapak Ibu sekalian di SMK, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian kalau ada siswa yang bisa hadir untuk kita bangun bersama. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Jadi saya senang kalau ada yang langsung ditanyakan, bisa interrupt tanpa harus menunggu saya berlama-lama menyelesaikan presentasinya ya. Ini ada dari Kevin Ardiansa Gulo. Ini ada yang raise hand, silakan langsung aja. Kelvin atau Iseng, kalau Iseng ya jangan ya. Kelvin Ardiansa Gulo, ada yang mau ditanyakan langsung? Nggak masalah, saya suka juga di-interrupt untuk itu. Bisa. Gimana, Kevin? Tadi suaranya kayaknya. Salah pencet, Pak. Maaf. Ya. Ya, tolong jangan main-main, boleh santai, tapi saya menghargai adik-adik mengikuti Zoom meeting ini. Tapi baik, Pak. Kita sama-sama menghargai ya. Ya, ini contoh success story yang dibangun. Memang tidak bisa dalam waktu 4 bulan membangun beberapa hal. Ini omsetnya cukup besar, tapi dibangun dengan waktu yang proses yang matang. Ya. Bisa membangun contohnya ini PT LSKK dan PPTIK ITB berharap di SMK juga dibangun seperti ini ya, pengembangan smart school, smart healthcare dan macam-macamnya. Dan bagaimana mengembangkan people-nya, inovasi, teknologi proses yang di situ adik-adik SMK bisa mulai selain tadi ya BMW ya, bekerja di perusahaan atau melanjutkan sekolah atau wirausaha. Nah, PT LSKK ini adalah salah satu perusahaan pemula berbasis teknologi. Ya, tolong siapa Zahir ya. Tolong panitia minta tolong di mute ya selain saya supaya tidak mengganggu. Ya, harapannya muncul new dunia usaha, dunia industri 4.0 selain PT LSKK ya. Itu dibangun dengan proses yang bertahap dan kita kembangkan bersama-sama. Ini portofolio mereka. Bagaimana cara membangunnya? Ya, adik-adik di sekolah bisa bareng, Pak, Bu. Nggak perlu sesama SMK, di PPTIK nanti ada forum namanya yang bisa belajar bersama dan saling mengajarkan satu sama lain kalau sudah saling memahami teknologinya. Nah, ini yang kita coba kembangkan ya di PPTIK. Jadi yang mengajari siapa ya sesama teman SMK, adik-adik SMK yang belajar mengajari saya mungkin, mengajari guru-guru yang lain karena lebih dulu untuk tahu. Nah, ini yang kita coba pembelajarannya. Nah, kenapa tadi PPTIK menyiapkan data center yang kami anggap gratis ya untuk proses pengembangan? Data centernya tidak bayar segala macam.
Karena kalau SMK saya yakin banyak sekali SMK dan hampir semua SMK bisa membuat satu prototipe alat ya. Oh, kalau sudah banyak buat selesai ya. Tapi bagi kami tadi pembelajaran tadi seharusnya kita manfaatkan supaya terbangunlah sebuah modern service teknologi. Apa itu modern service teknologi? IoT prototipe yang dibuat misalnya tadi ya ada sensor banjir yang dibuat bukan hanya jadi pajangan tapi bisa dikembangkan dalam jadi bisa dikembangkan dalam satu pengembangan wilayah yang masif Bapak Ibu. Jadi IoT itu sangat dekat dengan AI, kecerdasan buatan ya. Kok bisa? Jadi sensor banjir yang dibuat tadi ya ada contoh sensor banjir, ada sensor rumah atau lampu otomatis, atau sensor kelembaban otomatis yang berbasis internet yang kita bangun bersama-sama. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada kalau datanya kita himpun bersama-sama, ya. Kalau datanya kita himpun bersama-sama, ya itu lihat. Kalau data di sini kita himpun bersama-sama, IoT-nya banyak sekali. Tiap-tiap SMK ada 100 IoT, ada 1000-an IoT yang kita coba himpun bersama-sama. Di sini lihat data centernya bersama-sama, kita olah bersama-sama. Kita akan naik di level yang namanya business intelligence. Dari IoT yang Bapak buat bersama-sama, dikembangkan bersama-sama dalam satu data center bersama-sama. Sayang sekali kebanyakan biasanya SMK itu membuatnya servernya kecil-kecil. Tiap tiap sekolah buat. Keniscayaan untuk membangun kecerdasan buatan akhirnya sangat sulit terjadi. Makanya PPTIK membangun satu platform bersama yang bisa dipakai bersama tiap SMK. Berarti datanya satu dong? Iya. Datanya ditampung dalam satu data center bersama. Ya biasanya sekarang kan ke Blink ya. Ke Blink, ke yang lain-lain. Ketimbang ke Blink, kenapa kita nggak buat sendiri Blink bersama, data centernya bersama, yang nantinya kita bisa rasakan dampak dan manfaatnya untuk layanan modern service teknologi. Bagaimana itu terbangun kalau kita bergotong royong bersama-sama? Ya, tapi permasalahan utama adalah batasan utama ya kita sendiri SMK yang biasanya membuat IoT, membuat perangkat sendiri-sendiri ya. Nah, PPTIK sebetulnya mengajak, yuk timbang membuat begitu, ya kita gabung aja menjadi satu supaya lihat ada layer namanya kecerdasan buatan yang kita dapatkan, Bapak Ibu, kalau kita kerjanya bersama-sama. Ya. Kalau kita kerjakan bersama-sama. Kalau lihat ada dari IoT, ini mungkin ada 459 peserta membangun IoT bersama-sama, data centernya satu, diolah terus, akhirnya kecerdasan buatan. Atau malah kita mulai membangun bersama-sama, teaching factory bersama, mapel PPK bersama, PKL online bersama, kemudian akan muncul modern service teknologi. Itulah yang dikerjakan dunia saat ini, berlomba-lomba. Kalau Google, kenapa harus bersama-sama ya? Karena kita beda dengan mereka ya. Mereka sangat kaya, infrastrukturnya sangat cukup. Contohnya Facebook, data centernya sangat besar. Nah, ITB menjembatani supaya kita bisa membangun modern service teknologi yang bersama. Itu yang kita bisa kembangkan ya dengan IoT. Peluangnya masih sangat banyak dan saya rasa ini momen yang bagus untuk mengembangkan IoT secara bergotong royong. Jadi strateginya gimana?
Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian buat alatnya. Alatnya kalau sekarang kebetulan cukup banyak produk-produk SMK yang ada di ITB yang adik-adik, Bapak Ibu sekalian bisa adopsi untuk dibuat. Oh, ternyata saya RPL tidak bisa buat. Ya beli dengan teman-teman SMK lainnya. Hubungkan ke data center kami. Memang semuanya yang kalau dari konsorsium sudah dihubungkan ya. Pak, itu kan generik atau yang dari PPTIK misalnya kami mau modif, sangat bisa, senang sekali ya, dimodifikasi ke website, websitenya dimodifikasi, IoT-nya juga silakan gunakan sendiri masing-masing sekolah. Dan yang paling penting di KKSI ini dikolaborasikan dengan masyarakat. Apa itu? Mulai melakukan pendekatan ke siapapun IoT yang dibuat untuk bisa digunakan oleh pihak luar. Itu yang paling penting. Jadi caranya KKSI nanti kami adakan workshop supaya selain ini ya materi-materi umum, ada workshop di bulan September. Adik-adik atau Bapak Ibu guru sekalian bisa ikut supaya bisa membuat prototipe secara cepat untuk menghasilkan produk, dan produknya inilah mulai kita lihat bagaimana pengembangan bisnis modelnya segala macamnya. Ini caranya. Jadi kita punya platform namanya platform merah putih di belakang, jadi nggak usah mikirin back end. Teman-teman buat IoT-nya, dihubungkan ke kami supaya apa? Skalabilitas ukurannya jadi besar. Jadi IoT yang dibuat bisa siap dengan skala yang sangat besar, kecepatannya cukup dan pengembangannya fleksibel. Jadi caranya begitu. IoT alat device-nya dibuat, tentu saja untuk tahap awal supaya belajar mudah, ikuti saja workshop-nya. Kemudian kalau ada Android-nya dipakai, Pak saya ingin kembangkan dimodif, bisa sekali kita pakai Flutter. Nah ini porsi teman-teman SMK. Jadi kami siapkan Blink-nya di belakang. Ini versi Blink-nya. Ini versi Blink-nya. Kalau teman-teman mengenal Blink, ada data center-nya gratis Bapak Ibu. Nah, teman-teman SMK yang mengembangkan IoT-nya ini. Mengembangkan IoT-nya, menggunakan Android-nya, kalau bisa dimodifikasi, senang sekali. Tentu saja butuh diskusi agar sesuai dengan platform, website-nya juga, dan pasti ini yang kolaborasi dengan masyarakat. Supaya apa? Ada nilai jual di kelak, tapi minimal di KKSI bisa diimplementasikan, itu sudah bagus. Ini yang paling penting ya. Ada data center yang bisa digunakan gratis untuk teman-teman supaya terhubung IoT-nya. Caranya gimana? Ya ikut workshop aja nanti di bulan September ya. Selain materi-materi yang ada. Ya ini contoh sederhana bagaimana kolaborasi teman-teman SMK ya. Teman-teman SMK bisa mengatasi permasalahan presensi. Alatnya dibuat sendiri oleh SMK, sekolah misalnya SMP menyiapkan kartunya, jadilah suatu produk namanya presensi berbasis kartu RFID. Ini contoh sederhana yang mempunyai nilai ya, nilai tinggi. Ini contoh saja, contoh karya nanti bisa dilihat. Ini contoh smart agriculture. Nah, sekarang kita di sini sudah berada di kebun IoT, di mana kebun ini adalah hasil penerapan dari Internet of Things itu sendiri. Kami di sini sudah memiliki 3 zona. Di mana yang ini adalah zona pertama. Kita menggunakan media kampadi
atau juga di bawahnya itu kita sudah menggunakan tanah. Di sini sudah terdapat sensor kelembapan tanah atau sensor soil moisture. Kita menggunakan yang kapasitif karena lebih tahan lama. Sensor ini akan membaca kelembapan tanah yang kemudian dikirim datanya ke server dan ke RabbitMQ. Selanjutnya kita maju ke sini, yaitu zona 2. Di sini sistem penyiramannya itu menggunakan waktu. Jadi tanaman seri rejeki ini tidak bisa disiram setiap hari, tapi ada waktu penyiraman tertentu. Nah, jadi untuk penyiraman ini dilakukan 2 hari sekali, jadi tidak perlu setiap hari disiram seperti itu. Nah, untuk pengontrolan tetap saja dikontrol melalui relay. Nah, seperti itu. Nah, untuk zona ketiga ini, kita menggunakan media tanam itu menggunakan sabut kelapa. Dan tanaman yang kita pilih di sini itu tanaman anggrek. Di mana tanaman anggrek itu tidak bisa disiram setiap hari. Karena jika tanaman anggrek mendapatkan menyerap air terlalu banyak, maka tanaman itu akan layu. Dan jika kekurangan pun, maka tanaman itu akan kekeringan. Jadi kita di sini menyiramnya menggunakan sensor water flow, di mana sensor itu akan menghitung jumlah debit air yang dikeluarkan. Jadi kita tidak perlu khawatir air akan berlebih menyiramnya ataupun kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah tangki penampungan air yang sudah dilengkapi dan dipasang sensor water level. Fungsinya sensor ini untuk membaca volume air yang ada di dalam tangki ini. Sensor ini memiliki 3 pembacaan. Yang pertama level high atau di mana kondisi volume air itu penuh. Kemudian yang kedua level medium, yaitu kondisi air di dalam tangki sudah setengahnya habis. Dan yang terakhir level empty atau kosong, ya tentunya air di dalam tangki sudah kosong. Jadi kita tidak perlu melihat membuka tutupnya untuk melihat jumlah air yang di dalam tangki, tidak perlu karena sudah dibaca oleh sensor water level ini. Nah, bagaimana untuk pengisiannya? Pengisiannya kita sudah memakai solenoid valve, di mana solenoid valve ini adalah katup otomatis yang fungsinya sama dengan keran yang ini. Jadi kalau yang ini kerannya itu secara manual, tapi kalau yang ini dibuka secara otomatis atau melalui modul relay yang sudah diberi perintah melalui RabbitMQ seperti itu. Nah, untuk semua sistematika penyiraman ini, kita sudah ada panel. Panel ini merupakan alat yang bekerja sebagai pengontrolan air. Nah, di sini ada rangkaian relay. Nah, rangkaian relay ini yang tadi sudah terhubung ke penyiraman yang 3 zona. Penyiraman itu sama menggunakan solenoid valve, di mana ini itu fungsinya sebagai keran otomatis. Nah, ini untuk zona 1, zona 2, dan zona 3. Lalu, ini adalah water flow yang tadi digunakan untuk membaca debit air pada zona ketiga. Nah, seperti itu. Kita di sini juga sudah memiliki pompa yang merupakan sumber dari tangki penampungan ini. Jadi air didorong untuk dialiri ke zona-zona 3 yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, sudah lihat kan tadi penjelasan mengenai kebun IoT ini merupakan penerapan dari IoT pada sektor pertanian. Untuk komponen itu sangat mudah didapatkan dan kita hanya tinggal merakitnya saja.
Kemudian untuk penerapan itu kita bisa meningkatkan kualitas dari hasil panen itu sendiri. Nah, harapan saya untuk IoT ini, semoga IoT ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia demi membantu dan menopang perekonomian Indonesia. Oke, ya itu salah satu bagian teman-teman dari SMK 1 Cimahi sudah mengembangkan IoT Smart Agriculture, walaupun banyak yang lain tentu saja ya. Sebelumnya ada beberapa hal. Silakan nanti dikembangkan, nanti kita siapkan workshopnya itu supaya bisa dibuat secara cepat dan mudah. Jadi kalau dilihat tadi IoT itu apa? Yaitu IoT bagaimana mendapatkan informasi diperlukan langsung dari lingkungan, itu asalnya dari IoT. Nah, kalau IoT nanti banyak disimpan, tadi saya bilang simpan, diolah, mengelola data dalam jumlah yang banyak dan beragam, itulah namanya big data. Jadi kalau sekarang teman-teman adik-adik SMK membuat 1-2 IoT yang nggak kerasa ngobrol big datanya. Tapi kalau kita bisa nyimpan, ngelola data dalam jumlah yang banyak, ini ada 477 peserta membuat IoT bersamaan dan kita kelola, akan muncul di ketiga, itu mendapatkan makna penting dari data yang banyak tadi ya. Muncullah namanya kecerdasan buatan. Itu yang paling penting untuk pengembangan IoT sebetulnya. Jadi kita harapkan dengan adanya ini kita bisa kembangkan bersama-sama. Jadi IoT itu sederhananya ya semua terhubung dengan internet. Kalau kita dengan device kita, apps kita, gadget kita, nah kalau IoT ya semua alat itu terhubung internet. Ya, jadi IoT itu sistem dengan perangkat yang saling terkait dan terhubung ke internet tanpa ada interaksi manusia. Jadi artinya alat berkomunikasi satu sama lain. Ya, dan IoT tidak bisa berdiri sendiri. Makanya saya bilang tadi ada IoT, ada apps-nya, ada website-nya, dan bisa pengembangan big data untuk AI. Ya, jadi 3 hal yang harus kita perhatikan dalam IoT, memberikan value teknologi IoT, total biaya murah, dan masif yang kita bisa kembangkan. Nah, yang paling penting, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, IoT itu bukan cuma kita buat hardware sudah, atau karena ada datanya, tapi IoT itu adalah membangun layanan. Siapa tahu adik-adik sekarang bisa mengembangkan layanan-layanan baru yang ingin menjadi entrepreneur, ya inilah saatnya untuk mengembangkan layanan-layanan baru. Ya, ini contoh, kita cukup banyak sistemnya, siap digunakan, bisa dikembangkan, dan siap diajarkan untuk pengembangan di PPTIK. Dan semua sistem dirancang untuk dapat digunakan dalam skala besar. Oke, terima kasih. Semoga nanti pengembangannya bisa dikembangkan. Nah, dari alat-alat inilah yang nanti bisa dijadikan katakanlah lomba, tapi kami lebih suka teman-teman tidak terpacu lombanya, tapi terpacu untuk pengembangan layanan baru yang bisa menjadi harapan besar untuk adik-adik pengembangan kewirausahaan. Atau minimal peningkatan kompetensi ketika bekerja, mempunyai keahlian yang lebih. Gitu ya. Ini contoh Sigfox ya, kita cuma sedikit ya, ada 40 alat. Sigfox itu 755 contoh ya. Dan semuanya hal yang sederhana, dibuatnya nggak rumit, tidak perlu inovatif banget, tapi masif yang bisa dikembangkan. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya buka. Mungkin bisa dipandu. Ini ada dari Kevin, ada SMK Nuris Jember. Kalau Kevin mungkin, ya silakan. Rahmat hadir. Hadir. Terus Kita Putra hadir. Siapa? Kita Putra hadir. Siapa? Ya, siapa yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan materi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan.
Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Atmajaya dari SMK Negeri Setu Bagam. Di sini saya ingin bertanya, apa itu sistem bisnis intelijen? Ya, terima kasih Pak. Mohon. Saya silakan yang mau absen ini ada. Jadi kalau dilihat dari prosesnya ada 3 ya, pengembangan aplikasi modern menuju BI yang namanya Business Intelligence. Pertama, harus muncul informasinya dulu. Informasi ada 2 dapatnya. Dari IoT yang buat, jadi semua peralatan terhubung internet ya. Tadi contohnya apa? Sensornya. Ada sensor banjir, apalagi ada sensor tadi air tadi ya, kelembaban, bisa tahu kondisi tanah segala macam. Itu dulu informasinya. Dan ada website dan mobile apps yang bisa dikembangkan. Nah, kalau informasinya itu banyak sekali, rumit dan tidak struktur, kita simpan dalam satu, itu namanya big data. Nah, dari big data itulah muncul namanya business intelligence, karena dari big data kita bisa mendapatkan makna penting dari data yang banyak. Misalnya kalau kita buat mesin RFID kartu ya, mesin kartu nih, karena informasinya udah banyak, yang ngetap, yang absen, yang presensi pakai kartu sudah sangat banyak, jangan-jangan yang nitip absen bisa ketahuan karena ada business intelligence dari pola algoritmanya. Nah, itu secara gampang, secara simpelnya business intelligence. Jadi nggak usah jauh-jauh ngobrol business intelligence, ngobrol IoT-nya aja, buat IoT-nya dulu, baru nanti muncul namanya BI ya, business intelligence. Karena itu di level yang sangat rumit dan kompleks. Biasanya itu teman-teman S2, S3 ya kembangkan. Oke, ada lagi? Ya Pak, terima kasih Pak. Saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alvina Ramadeni dari Sekolah SMK Negeri 7 Kota Bekasi. Saya ingin bertanya, di daerah saya ini untuk akses jaringannya bisa dibilang kurang bagus atau lemot. Nah, apakah bisa IoT ini dibangun tanpa adanya internet, atau kita dapat membangun server sendiri untuk menyimpan datanya, ataupun menggunakan WiFi di satu ruangan saja? Terima kasih, Pak. Iya, modal namanya IoT ya deh, Internet of Things ya, semuanya terhubung dengan internet. Ya, namanya IoT ya terhubung dengan internet ya. Secara idealnya namanya IoT ya ada internetnya. Kalau nggak ada internetnya bukan Internet of Things ya. Off-nya 2, jadi internetnya mati things ya. Nah, yang paling penting adalah fundamental sebenarnya ada internet. Tapi kan bisa dikembangkan beberapa hal. Kalau di server lokal itu bukan IoT namanya ya, itu pengembangannya. Makanya yang harus diperhatikan nanti bagaimana kondisi internet di masing wilayah ya. Namanya IoT ya, Net Things ya. Semuanya segala sesuatu terhubung internet. Nah, internetnya lemot. Mungkin sensor yang dibuat ya mengirimnya tidak harus tiap waktu. Mungkin nanti ketika ada jaringan, ada bandwidth, ada internet, dia baru bisa ngirim data. Jadi namanya IoT ya, bagaimana alat itu berhubungan dengan internetnya supaya bisa mengirim data gitu. Nggak harus jaringannya kuat,
Mungkin lemot, tapi kan ada potensi, ada internet kan. Nah itulah bisa diakali bahwa mungkin tidak tiap detik mengirim data tiap waktu, tapi bisa diatur. Oh, ketika internetnya ada, dia bisa ngirim data, itu juga bisa diatur. Itu masalah pengelolaan bandwidth. Oke, ada lagi? Anis, sudah siap? Halo, Anis? Anis dan Reza udah siap? Sudah, Pak. Oke, siapa dulu nih, Reza apa Anis nih yang menerangkan? Paling saya terangin tentang forum dulu, baru kawal desa ya, Pak. Boleh, tapi Anis dulu aja ya, terangin sedikit ya, karena dia yang paham topologinya ya. Oh iya, iya Nah, Pak. ya, silakan, ini sama Anis dan Reza ya. Oke. Silakan Anis, Reza. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar jelas. Baik, langsung saja ya mengenai saya di sini sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Pertiwi. Saya di sini merupakan peserta magang di PTIKITB. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis untuk memasuki forum dan hal-hal apa saja yang akan disampaikan di forum PPTIK ITB. Sebelumnya saya izin untuk share screen, Pak Agus. Minta tolong Pak Endi untuk share screen ke Anissa Fitri. Siap Pak, siap. Nah, untuk yang pertama kali yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kita harus searching dulu ya forum PPTIK ITB. Nah, di sini ada PPTIK forum atau http://forum.pptik.id. Nah, setelah itu teman-teman harus daftar terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal ketika teman-teman belum meregistrasi atau mendaftar di forum PPTIK ITB. Nah, hal yang pertama kali yang harus teman-teman lakukan yaitu klik registrasi. Kemudian teman-teman klik I agree. Lalu teman-teman isi username, password, email, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa centang receive email from the administrasi. Nah, setelah itu tinggal submit registrasi. Nah, jika teman-teman sudah submit registrasi, maka teman-teman akan menerima email kode verifikasi atau kode aktivasi dari pihak kami. Kemudian teman-teman tinggal, jika teman-teman sudah mendapat kode aktivasi tersebut, maka teman-teman bisa login ke forum PPTIK ITB. Apa fungsi dari forum PPTIK ITB ini? Di forum PPTIK ITB ini nanti teman-teman bisa mempelajari produk-produk yang dibangun di PPTIK ITB. Nah, ini tampilan ketika teman-teman sudah bisa mengakses atau login ke forum PPTIK ITB. Nah, lalu jika sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Teman-teman tinggal masuk ke workshop discussion and course. Kemudian di sini ada KKSI 2021. Nah, di sini kami sudah membuat forum workshop, pengumuman materi, dan forum diskusi. Di forum workshop ini nanti kami akan menyampaikan atau memasukkan materi-materi yang nantinya akan ada di workshop yang akan kita selenggarakan.
Kemudian selanjutnya, maaf bisa di-mute dulu. Kemudian selanjutnya ada forum pengumuman. Di forum pengumuman ini, teman-teman semua bisa melihat jadwal kegiatan dari KKSI 2021 ini, kemudian kontak atau narahubung dan sosial media di PPT ITB. Jika ada yang masih kurang jelas. Kemudian di forum PPT ITB ini juga kami menyediakan forum materi, yang dimana forum materi ini digunakan untuk menyimpan materi-materi dari 8 pertemuan yang akan kita laksanakan. Hari ini adalah pertemuan pertama, maka teman-teman bisa mengakses materi hari ini di forum PPT ITB. Selanjutnya juga ada forum diskusi. Nah, di sini teman-teman bisa menanyakan hal-hal atau kendala ketika mengikuti kegiatan KKSI 2021. Bagaimana, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya Kak, halo. Ya, silakan. Jadi itu buat bikin akunnya wajib semua bikin ya? Buat Iya, login. betul. Iya. Oh, oke. Ya, makasih. Teman-teman bisa login hari ini supaya bisa saya langsung aktifasikan akun teman-teman. Jika ada yang masih Anissa katanya ya? Jangan cepat-cepat. Oh, terlalu cepat ya? Ya. Jadi bagaimana Pak? Diulang lagi atau? Ya, diulang lagi lah dari awal ya. Oke. Dari awal kita ini aja ya. Yang pertama kita lakukan, kita searching dulu. Atau nanti saya kirimkan link forum PPTK-nya. Nah, di kolom chat saya sudah mengirimkan forum PPTK-nya. Jadi teman-teman bisa langsung coba untuk masuk ke web forum PPTK. Nah, tampilan yang muncul di layar teman-teman ketika teman-teman masuk ke web forum PPTK, maka akan tampilannya seperti ini. Ada tombol login dan register. Nah, jika teman-teman belum register atau mendaftar, maka teman-teman klik register untuk mendaftar di forum PPTK. Kemudian selanjutnya klik I agree. Lalu masukkan username teman-teman atau nama lengkap teman-teman, kemudian password, email, dan yang lainnya. Setelah itu centang receive email from the administrator agar kami bisa mengirim kode aktivasi ke email teman-teman. Nah, setelah selesai mengisi identitasnya, maka teman-teman tinggal klik submit registrasi. Lalu nanti teman-teman menunggu kode aktivasi yang akan dikirimkan ke email teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah menerima kode aktivasi, itu artinya teman-teman sudah bisa login ke forum PPTK ITB. Sampai sini apakah ada kendala atau dilanjutkan saja? Untuk pasportnya kita buat sendiri kan, Kak? Ya, betul, buat sendiri. Paling lambat registrasi kapan, Kak? Kalau bisa secepatnya ya, Pak.
hari ini kalau bisa. Kalau Emailnya nggak perlu. Ya, kalau login itu harus di itu dulu ya, apa? Di apa, konfir dulu dari adminnya. ya betul. Ya ini gratis ya Bapak Ibu. Mungkin Nggak ada bayar. Kang Reja, halo Kang Reja, Ya, bisa membantu saya untuk aktivasi akun? oke. Boleh. Nah, jika teman-teman bisa bantu aktif akunnya, kalau dulu. Ya bisa, karena hari ini libur, mungkin Anissa bisa besok ya. Ini menjadi tugas ya. Tugas 2-3 hari mendatang ya, Nis. Ya, bisa Pak. Adalah rasio mahasiswa berbanding dosen. Karena dosen di sini adalah dosen tentang. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah bisa akses forum PPTIK, teman-teman tinggal langsung saja ke ini ya, workshop discussion and course. Nah, di forum ini nanti ada forum KKSI 2021. Tinggal klik saja, kemudian nanti akan muncul forum-forum atau informasi-informasi yang akan kami sampaikan melalui forum KKSI 2021 ini. Yang pertama yaitu tentang forum workshop. Nah, di sini itu nanti saya akan melampirkan atau mengarsipkan materi-materi yang sudah disampaikan ketika workshop yang akan mendatang nanti di bulan September. Nah, nanti materinya itu akan ada di sini semua. Jadi teman-teman tinggal akses saja dan pelajari semua materi yang saya arsipkan di dalam forum ini. Kemudian selanjutnya ada forum pengumuman. Nah, di forum pengumuman ini terkait pengumuman tentang KKSI dan lain sebagainya nanti akan dilampirkan di sini. Di sini saya sudah melampirkan jadwal kegiatan mendatang yang akan kita laksanakan. Teman-teman tinggal mengakses saja. Nah, di sini ada materi tentang KKSI dan juga pematerinya siapa saja, kemudian ada juga tanggalnya. Nanti teman-teman tinggal akses saja. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Itu tentang forum pengumuman. Kemudian kami juga melampirkan forum materi. Di forum materi ini yang akan kami masukkan yaitu tentang materi-materi pertemuan mendatang yang akan kita laksanakan. Yang 8 pertemuan itu materinya akan dimasukkan ke forum ini gitu. Jadi contohnya pertemuan sekarang. Pertemuan sekarang itu pertemuan pertama ya. Nah, saya sudah memasukkan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus dan terkait tentang PowerPoint-nya. Di sini teman-teman bisa akses materi tersebut gitu. Kemudian selanjutnya kami juga membuat forum diskusi. Di forum diskusi ini teman-teman bisa mendiskusikan hal-hal atau kendala terkait kegiatan KKSI 2021 jikalau ada yang kurang dipahami atau ada kendala gitu. Jadi teman-teman tinggal klik post thread. Nah, kemudian setelah itu teman-teman isi thread subjeknya apa, misalnya kendalanya ketika membuat produk IoT atau ketika misalkan membuat produk IoT kamera gitu ya. Berarti kendalanya produk
Nah, seperti ini. Kemudian nanti tinggal teman-teman tulisin aja kendalanya apa di sini. Seperti laporan lagi gitu. Tadi jam 9. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik post-it saja. Lalu akan tampil seperti ini. Nanti oleh pihak PT IKA ITB akan dicek secara berkala, kemudian akan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengerti oleh teman-teman semua. Begitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Lanjut. Udah ada, Kak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin lanjut ke Kang Reja. Mangga. Terima kasih, Anissa. Sebelum ini sudah clear, tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya terkait forum PPTIK. Lanjut, Mas. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dan Ibu Guru serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fahreza. Saya di sini merupakan peserta magang juga. Nah, dalam pertemuan ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi mobile yang sudah dibuat oleh PPTIK. Nah, itu aplikasi Kawal Desa. Aplikasi Kawal Desa ini itu adalah sebuah aplikasi yang kita buat untuk keperluan pengawasan dan juga pelaporan di desa. Nah, saat ini juga aplikasi ini sudah tersedia di Play Store. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mencoba aplikasi ini, langsung mengunduhnya di Play Store. Mungkin bisa jadikan saya co-host dulu. Mau share screen, Kang? Sudah terlihat ya? Nah, aplikasi Kawal Desa ini itu jika dilihat di sini ada dua, yaitu aplikasi Kawal Desa untuk warga dan juga aplikasi Kawal Desa untuk aparat. Untuk di Play Store itu silahkan tinggal di search saja. Kawal Desa yang ini nanti tinggal diinstal, boleh dicoba keduanya ataupun salah satunya. Nah, lalu bagaimana untuk isi dari aplikasinya ini? Saya akan buka yang aparat terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login. Jika dilihat di sini itu tampilan itu terdapat 4 menu, namun yang trajektori masih dalam pengembangan. Yang sudah bisa digunakan itu yang 3 fitur ini, yaitu report, announcement, dan juga guestbook. Nah, fitur yang pertama itu fitur report. Nah, fitur report ini itu berguna untuk melakukan pelaporan, baik itu absensi, aktivitas kegiatan, atau misalkan izin, sakit, dan lainnya. Dan juga bagi misalkan contohnya karena ini untuk aparat, misalkan nanti ada seorang aparat yang ingin melaporkan kegiatan absensi masuk dinasnya, ataupun aparat tersebut nanti ingin membuat laporan kegiatan terkait pelaksanaan tugasnya di lapangan. Dan juga bisa melaporkan jika ada suatu kejadian ataupun bencana yang sedang terjadi. Jadi nanti datanya itu akan langsung terkirimkan ke website desanya. Kita coba contohkan. Nah, di sini tuh nanti yang pertama itu kan setelah di tab tadi itu dia akan masuk ke kamera. Karena nanti itu bisa kita gunakan untuk mengambil gambar secara real time karena diambilnya langsung dari kamera. Dan juga nanti di sini akan menampilkan address atau alamat dan juga latitude dan juga longitude. Setelah itu
setelah mengambil gambar, di sini kita bisa memasukkan report type-nya. Nah, di sini ada presensi masuk, aktivitas kegiatan, presensi pulang, atau dan lainnya. Di sini saya coba masukkan presensi masuk. Lalu today's activity-nya itu nanti tinggal dimasukkan saja apa. Itu report. Mana? Oke, tunggu sebentar, mungkin ada kendala jaringan ya. Nah, tadi absensi yang dibuat itu nanti akan tampil di layar ini dan juga nanti bisa dilihat kembali. Nah, lalu yang fitur selanjutnya itu fitur announcement. Nah, fitur announcement ini nanti itu akan muncul jika kita sudah mempunyai atau memiliki website desanya. Misalkan untuk desa A. Nah, nanti itu akan disediakan websitenya, di mana website tersebut itu bisa digunakan untuk mengirimkan pengumuman ke aplikasi mobile ini. Dan juga nanti dari website desa tersebut itu bisa dilihat report mana saja yang masuk dan kapan report tersebut dilakukan. Lalu yang selanjutnya itu ada guestbook atau buku tamu. Jadi nanti di dalam sini itu sama seperti yang di report tadi. Dia itu nanti tinggal di tab, lalu memasukkan gambar atau mengambil gambar. Itu nanti diambil foto tamunya. Dan juga nanti itu sama seperti tadi. Itu ada to the activity. Di situ nanti tinggal dimasukkan saja keperluan dari tamu yang datang ke desa tersebut. Nah, mungkin untuk teman-teman semua, jika ada yang ingin mencobanya, ini sekalian saya ingin melakukan testing lagi juga, itu mohon bantuannya ya. Itu di Play Store, tinggal dibuka, lalu di search Kawal Desa, nanti tinggal di-download saja. Lalu di sini saya akan memberikan form. Nah, sudah saya dikirimkan di kolom chat itu form untuk respon dari teman-teman apakah di aplikasi tersebut terdapat error atau tidak. Nah, lalu bagaimana cara daftar atau registrasi akun di aplikasi ini? Nah,
Yang pertama nanti setelah teman-teman download itu, tampilan awalnya itu seperti ini. Teman-teman tinggal langsung saja di bagian bawah ini ada sign up. Nah, di sini itu teman-teman bisa langsung memasukkan nama, profesi, atau misalkan karena teman-teman siswa tinggal diisikan siswa, lalu email yang aktifnya, lalu nomor kartu identitas, bisa KTP, INSN, NIP, atau lainnya. Lalu dimasukkan password, lalu nama handphone, dan juga registration code. Nah, registration code-nya ini akan saya kirimkan juga ke kolom chat. Nah, di kolom chat itu saya sudah mengirimkan kode registration-nya 5 digit. Nanti itu tinggal dimasukkan di sini. Nah, setelah dimasukkan itu nanti akan muncul di bawahnya itu choose unit-nya. Nah, karena ini registration code-nya itu khusus untuk KKSI, maka pilihannya itu siswa saja. Nanti tinggal diklik saja siswa. Setelah itu scroll, lalu next. Nah, di sini nanti ada foto ya. Yang foto KTP ini nanti bisa diganti saja dengan NISN ataupun NIP. Lalu foto profilnya tinggal di tag picture juga diklik. Setelah itu, jika sudah diisi, tinggal di next lagi. Nah, nanti di sini aplikasinya akan langsung mengambil titik koordinat alamat. Atau nanti juga teman-teman bisa langsung masukkan juga di sini alamat detailnya gitu, diketikkan. Seperti itu. Nah, mungkin mungkin sekian tentang aplikasi Kawal Desa ini. Mungkin di sini kan saya akan menjawab pertanyaan dulu ya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau menyalakan audionya, atau bisa di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Iya, untuk aplikasi ini sementara itu baru tersedia di Play Store. Untuk yang foto KTP itu nanti bisa diganti saja sesuai apa yang dimasukkan di registrasi awal itu. Yang nomor itu ya, misalkan teman-teman bisa memasukkan misalkan nomor NISN atau nomor kartu pelajar. Nah, nanti yang di foto itu juga dimasukkannya NISN atau kartu pelajar gitu fotonya. Tidak harus KTP. Untuk aplikasi ini tidak wajib download, namun jika ingin teman-teman mencoba menggunakannya, itu teman-teman bisa download di Play Store, dan juga mohon bantuannya untuk mengisi form yang tadi saya kirimkan linknya, karena itu nanti akan berguna bagi kami untuk pengembangan aplikasi tersebut. Kalau sudah punya KTP, bisa langsung saja isikan KTP-nya, isi dengan KTP. Gitu. Ya, untuk aplikasi passwordnya itu password baru, jadi tidak perlu sama dengan password emailnya. Nah, fungsi utama aplikasi Kawal Desa itu sebenarnya untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan pemerintahan yang ada di desa. Misalkan kan tadi ada report. Nah, report itu kan nanti bisa digunakan untuk melakukan absensi untuk aparat. Dan juga report tersebut nanti bisa digunakan oleh warga
untuk melaporkan jika ada suatu kejadian ataupun misalkan ada jembatan terputus ataupun ada warga yang meninggal, itu nanti bisa dilaporkan di fitur report tersebut, yang mana nanti itu akan bisa dilihat di website kawal desanya tersebut. Ya, untuk aplikasi ini karena berdasarkan ada mengambil lokasi dan juga harus mengirimkan datanya, itu aplikasi ini harus memerlukan koneksi internet. Untuk aplikasi kawal desa ini sebelumnya itu kita menggunakan platform Flutter, di mana Flutter ini merupakan sebuah framework yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi berbasis iOS dan Android sekaligus. Nah, untuk materi atau pertemuan berikutnya mungkin bisa dilihat ya, ataupun jika tidak ada di pertemuan berikutnya, nanti kami akan bisa menyediakan workshop yang ditujukan untuk bagaimana proses pembuatan aplikasi ini. Namun tentunya itu nanti workshopnya akan dimulai dari dasarnya terlebih dahulu. Oke, kalau aplikasinya sudah lancar itu bisa tolong tetap isikan saja ya. Tolong bantuannya diisikan di Google Form-nya yang tadi linknya sudah saya bagikan. Perbedaan aplikasi kawal desa dan kawal desa aparat itu, perbedaannya terdapat pada fitur guestbook. Nah, di aplikasi kawal desa aparat itu nanti fiturnya ada fitur guestbook. Sementara untuk di aplikasi kawal desa warga itu tidak ada fitur guestbook-nya, dan juga nanti penggunaannya juga berbeda. Dan nanti saat kita misalkan memasukkan registration code yang ada, misalkan registration code-nya untuk aparat, namun kita memasukkannya di desa, untuk warga, nah itu tidak akan bisa gitu. Untuk cakupan aplikasi wilayahnya itu, ini bisa digunakan di mana saja. Nah, untuk penggunaan aplikasinya mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Misalkan ingin dicoba di desa mana gitu, nanti bisa dibicarakan lagi. Ya, Reja, ini aja fokus di testing aja ya. Iya, Pak. Testing, apakah jadi tahapan sekarang testing, apakah bisa digunakan atau tidak. Penjelasannya nanti ada yang sesi lain. Oh, ya. Home testingnya udah disiapkan? Sudah, Pak. Tadi sudah saya share. Ya, fokus di situ aja. Sekian. Nanti diinin aja ya di forum, ada tugas, nanti tugasnya salah satu testing, dikasih form testing, buku panduan, linknya gitu-gitu ya. Ya Pak, siap. Oke, yuk. Sekian dari saya, jika ada yang ingin ditanyakan lagi itu bisa nanti di forum saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin cukup. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita cukupkan. Jadi nanti tugasnya untuk hari ini, tolong masuk ke forum. Yang kedua, mempelajari workshop. Yang ketiga, testing aplikasi kawal desa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Pak Endi, mungkin saya serahkan ke Pak Endi, Pak. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Silakan, Pak. Mas.
Dan itu memang pembatasannya lebih ketat lagi. Jadi Halo, ini sebelum saya tutup. Itu memang penting. Oke, tidak ada pertanyaan. Tadi ada yang mau bertanya? Siapa? Permisi Pak Agus. Ya, silakan, silakan. Ya, silakan. Ya, dari Jember Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Mengingat data center, saya bayangannya itu adalah seperti alat penyimpanan. Sedangkan IoT itu apakah berarti ada proses learning yang disimpan ke data centernya gitu, Pak? Oh, tadi nggak menyimak ya. IoT itu kan ngirim data. Sudah, Pak. Sudah. IoT itu ngirim data. Ya. Misalnya data apa? Data absen. Data siswa yang absen yang melakukan presensi. Berarti kan ada data yang melakukan presensi yang harus dikirim ke server. Udah. Berarti kan butuh server ya. Butuh cloud yang harus disiapkan. Misal kayak yang tadi, yang mbaknya tadi tentang penyiraman air, kayak gitu-gitu itu Pak. Kan nggak ada penyimpanan datanya Pak. Saya perintahkan dia untuk menyiram, ya siram. Ya enggak lah, aktif, dia itu aktif, ada datanya gitu, itu. Itu ada perintah yang dikirim ke server, nanti server memerintahkan ke satu alat gitu. Kalau dilihat secara kamuflasenya ya nggak kelihatan datanya. Gitu. Oh, hari ini saya mau nyiram. Ya diperintahkan dulu melalui mobile apps-nya kan, nyiram. Nah, ketika kirim klik nyiram, itu ada perintah data ke server dulu. Nanti data akan mengolah, oh ternyata itu data perintah nyiram, masuk ke alat gitu. Nggak langsung ke alat. Bisa direct Pak ya? Direct gimana mau directnya gimana? Maksudnya itu ya ini pengetahuan yang awam saya Pak ya. Jadi saya pernah ini namanya IoT, Internet of Things ya. Tolong diperhatikan nih, Internet of Things. Jadi ada alat yang terhubung dengan internet. Internetnya buat apa? Tadi untuk mengelola data, menyimpan dulu, mengelola data. Mengelola data itu tadi, oh ada perintah menghidupkan air, ya itulah mengelola data gitu. Jadi semuanya terhubung dengan internet. Untuk apa? Untuk disimpan datanya, dikelola. Itu namanya IoT. Kalau nggak ada itunya ya namanya bukan IoT ya. Ya saya sempat bikin tuh Pak untuk menghidupkan lampu gitu Pak. Ya saya nggak perlu data center, saya sudah bisa ngidupin lewat handphone gitu Pak. Ya, jadi bagus. Ya itu saya. Ya, jadi ya itu data centernya tuh. Pakai Arduino Pak. Ya Arduino, ya itu namanya bukan internet. Nah ini kan kita bahasanya IoT Mas. Kalau Arduino memang nggak pakai internet, harus tambah WiFi. Kenapa harus ada internet, ada data center? Ya karena kita ingin mengelola dalam jumlah besar. Boleh, tidak ada nggak pakai itu, pakai Arduino biasa, ya, tapi bukan IoT ya. Gitu. Karena pakai Arduino, pakai Bluetooth. Boleh. Bluetooth juga bagian dari IoT, tapi tidak terhubung dengan internet, namanya di server lokal. Kenapa harus ada internet? Tadi kan kita bahas ngobrolnya big data ya, supaya pengelolaan datanya jadi banyak, bisa ngobrol ke bisnis intelligence, AI gitu. Bisa nggak dihidupin lampunya kalau dari Jember Masnya pulang ke misalnya ke Malang gitu, bisa nggak dihidupkan pakai Arduino? Aktifkan mungkin kayak DDNS-nya itu Pak. Jadi saya panggil secara VPN gitu Pak. Ya VPN lagi pakai internet lagi nantinya. Sama aja. Ya pakai internet. Iya makanya kenapa harus kalau Arduino ya pakai di lokal ya. Gitu harus hidupin VPN lagi segala macam. Makanya ada IoT pakai salah satunya misalnya pakai Wemos karena ada WiFi yang bisa terhubung dengan internet. Punya fungsi masing-masing. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya tertarik untuk melanjutkan Pak. Iya, kalau Arduino boleh untuk belajar di tahap dasar, kemudian di lokal ya boleh saja.
Tapi terbatas kalau tadi ngobrol di worldwide ya. Atau lagi di luar negeri, gimana ngidupinnya? Nggak ada internet. Boleh buat aplikasi atau boleh web, boleh saja. Tapi yang kita pentingkan adalah ikut platform PPTIK, pakai Flutter, terhubung dengan data center. Data centernya tadi punya arsitektur yang besar. Karena kita ingin skalanya skala besar. Nggak ada email aktivasi, nanti diaktifasi oleh manual ya untuk forum. Ditunggu aja. Oke, ada lagi? Saya izin tanya, Pak. Ya, silakan. Ini saya ada Dispa dari SMKPU Bandung. Ya, mangga, Pak. Jangan, kita gini aja dulu, Pak ya. Jangan dulu ambil lombanya aja. Singkirkan dulu lombanya. Saya ngikuti ini karena keingin tahuan. Untuk pembuatan nanti sistem IoT-nya ini, kan bertujuan untuk lebih kegunaannya ya, Pak ya? Betul. Nah, yang mau saya tanyain itu, untuk kualifikasi nantinya di hasil akhirnya, menurut Bapak ini mah, untuk saya juga penasaran. Lebih ke kerumitan sistem pembuatannya atau lebih ke fungsi kegunaannya yang menurut Bapak nilai terbesar dari pembuatan sistem IoT nanti? Ya, 3 parameter yang mungkin Bapak harus simak tadi di presentasi saya, ada 3, Pak. Iya. IoT itu punya nilai tambah. Dengan IoT, dengan tanpa adanya IoT, apakah ada bedanya? Yang kedua adalah mempunyai bisa dikembangkan, dibuat dalam skala masif. Skala masif itu apa? Kalau buat 1, mungkin semua bisa ya Pak ya. Tapi kalau ini ada saya mau buat 1000, gimana sistemnya gitu. Yang ketiga, deployment cepat Pak, buatnya cepat. Jadi yang keempat itu murah Pak. Tapi bukan Pak, memang maksudnya... kalau kami tidak berfokus pada lomba, tetapi teman-teman itu bisa melihat bahwa IoT itu bukan gimmick. Gitu. Gimmick itu apa? Oh udah buat sudah, tapi IoT itu punya nilai tambah yang berguna bagi semua pihak dan masyarakat. Makanya kami buatkan satu sistem yang generik, artinya yang bisa langsung dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian, supaya siswa pun bisa langsung buat dan langsung hidup gitu. Langsung hidup. Meskipun pada tingkat dasarnya pun ya Pak. Ya, jadi yang kita lihat adalah tingkat dasar tapi bisa implementatif. Jangan sampai oh cuman hidup-hidup aja gitu. Itu kan buang-buang energi ya Pak ya. Tapi yang kami ajarkan ini ada mesin presensi yang bisa langsung dibuat, bisa langsung digunakan walaupun tingkat dasar. Seperti tadi bisa. Di video SMK 1 Cimahi Pak, bukan? Banyak ya, sudah banyak yang belajar Pak. Iya sih. Ya, sudah banyak. Tapi berarti Pak lebih baik sistemnya sederhana tapi lebih berguna daripada sistem rumit tapi cuma sedikit kegunaannya Pak berarti ya? Ya, kalau rumit itu sebetulnya ada di kami Pak. Rumit itu di sistem belakangnya. Data centernya ngelola supaya datanya ketika di-hit banyak itu rumit. Kalau di depan harusnya nggak rumit ya buat IoT-nya ya. Iya. Oh iya Pak. Masalahnya SMK pengennya rumit-rumit Pak. Pak tapi nggak bisa. Kayaknya nggak jalan, terus lapor ke ITB membawa masalah. Padahal kami nggak pernah ngajarin yang rumit-rumit. Pengennya face recognition, kecerdasan buatan. Ya, coba buat yang sederhana aja, tapi bisa dibuat masif dan siswa yang bisa buat dan ternyata bisa dijajakan, diimplementasikan di masyarakat itu jadi lebih punya nilai jual Pak. Iya. Permasalahan di SMK kadang-kadang loncat-loncat Pak, pengennya yang rumit, yang mesin absensinya harus ada AI-nya, kecerdasan buatan. Tapi kebayaan, akhirnya nggak bisa dipakai. Bisa Pak satu sekolah. Saya tanya kalau 100 sekolah bisa nggak? Nggak bisa. Nah, yang rumit di kami Pak ngurus itu sebetulnya. Iya. Di back end. Ini saya ngomong sengaja Pak biar ya takutnya gening ada siswa tertentu yang karena ingin susah biar nilainya gede. Enggak, itu saya coret Pak.
Yang rumit tuh di ITB-nya ngurusin back end, ngurusin sistem supaya dalam skala besar. Kalau IoT itu harus dibuat sesimpel mungkin, buatnya cepat, murah, dan siswa bisa buat. Perubahan paradigmanya tolong dirubah. Biasanya yang inovatif, nggak perlu inovatif, Pak. Yang bisa dipakai sehari-hari. Dan lebih efisien di sekolah ya Pak ya? Betul, bisa dimanfaatkan di sekolah, dirasakan, bisa dipakai, kemudian yuk bareng-bareng setelah dirasakan di sekolah, dimanfaatkan pihak luar, itu yang paling penting, Pak. Makasih Pak. Ya. Mengganggu. Nah, nuhun Pak, bagus Pak pertanyaannya. Jadi IoT-nya kebetulan kita tentukan saja, nanti ada workshop-nya. Bapak Ibu buat dari situ, teman-teman buat dari situ. Kalau mau dimodif mangga, tapi awalannya dari situ biar kita sama-sama paham bahwa IoT itu bukan hal yang rumit. Maaf Pak Agus. Ya, silakan Pak. Waktu kita sudah selesai nih Pak Agus, 10.30. Nanti kita lanjutkan lagi di tanggal 13 ya Pak Agus ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak narasumber Pak Agus Sukoco yang telah memberikan materinya pada pertemuan pertama kita ini. Dan saya lihat Bapak Ibu dan anak-anak semua peserta KKSI termasuk guru pendamping sangat semangat mengikuti acara kita sehingga waktu yang kita jadwalkan telah lewat sampai 10 menit. Mudah-mudahan di tanggal 13 kita masih diberi kesehatan, diberi semangat untuk mengikuti pembelajaran kita yang kedua. Terima kasih kembali kami ucapkan. Semoga kita juga masih diberi kesehatan ya untuk semuanya, dan dengan mohon kepada dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, maka pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Ibu semua, ini kita live dan segala masalah yang belum terselesaikan, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu silakan di kolom WA kita atau di Telegram.